tempat, tapi kayaknya mau cek dulu kali ya, cek dulu. Coba punya boys, hijau sama hijau, lime sama lime, tapi kok merahnya sama pink, berarti kan sama bener 3 kak, coba boysnya kak, girlsnya kak. Hijau sama hijau, sesuai kak. Sesuai, berarti pemenangnya adalah girls. Poinnya ditukar setelah ibadah selesai. Oke Esther. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kalau kakak bilang 1, kita jongkok. Jongkok. Kalau kakak bilang 2, kita setengah berdiri. Setengah berdiri. Kalau kakak bilang 3, kita loncat dan teriakan haleluya. Adik-adik siap? Siap. 1, 2, 1, 2, 3. Haleluya. Adik-adik siap memuji Tuhan. Sama-sama yang siap teriakan haleluya. Sama-sama kita pada kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Sekali katakan kasih Yesus.
kita semua. Nah adik-adik saatnya kita akan memberikan persembahan. Kakak mau tanya nih, adik-adik sudah punya amplop belum? Sudah? Oke, kalau gitu sebelum kita memberi, kita mau belajar dulu ya. Kakak punya, wah ini judulnya apa adik-adik? Coba dibaca. Giving is worship. Oke, boys aja baca 1, 2, 3. Oke, girlsnya baca ya. 1, 2, 3. Giving is worship. Ya, maksudnya apa ya? Siapa yang tahu nih? Ada yang tahu? Apa Rafa? Oke, adik-adik selama ini kita taunya kalau menyembah Tuhan itu adalah apa? Kalau menyembah Tuhan itu gimana caranya? Menyanyi, ya kan? Terus apa? Berdoa. Terus apa lagi? Baca firman Tuhan. Terus apa lagi? Datang ke Star Session, dengerin firman. Terus apa? Memberi persembahan. Benar banget, ketika kita memberi persembahan itu ternyata kita juga sedang menyembah Tuhan. Wow. Yuk kita lihat ayatnya ya. Ada di mana ya Kak? Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, maksudnya apa ya? Ternyata ada versi yang berbeda Kak. Ting, versi yang berbeda Kak. Nah, ini loh maksudnya adik-adik. Coba kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Hormatilah Tuhan dengan memberikan kepadanya hasil yang pertama dari segala usahamu. Maka ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan gandum dan tempat air anggurmu dengan air anggur yang terbaik sampai berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Ya, adik-adik, jadi ketika kita memberi itu berarti kita sedang mengatakan kepada Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, dan kita sedang menyatakan bahwa hidup kita itu bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ya, selama ini mungkin kita memberi hanya ya udah disuruh memberi ya kaku memberi aja. Bukan sebuah penyembahan, tetapi ketika kita memberi itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan selama ini sudah memberi kita banyak banget, nah saatnya kita memberikan persembahan. Kadang-kadang memberi persembahan itu kita berpikir, Tuhan aku tuh ngasihnya sedikit banget loh, ini uang persembahanku kalau dipakai buat beli es krim gak cukup Tuhan. Tapi adik-adik tahu Tuhan itu melihat hati kalian. Kalian ketika menyisihkan uang jajan kalian, siapa yang sudah mulai menyisihkan uang jajannya? Ada nggak ya? Oh ada, hebat. Nah ketika kita menyisihkan uang jajan kita, berapapun itu, berarti itu Tuhan, kalian sedang menyatakan kepada Tuhan bahwa kalian mengasihi Tuhan. Kalian sedang menghormati Tuhan. Nah, jadi mari kita belajar. Jangan takut kalian akan kekurangan. Jangan takut karena Tuhan itu selalu, apa tadi dibilang, akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan gandum. Artinya Tuhan itu selalu memenuhi apa yang kamu perlukan. Dan Tuhan akan mengisi tempat air anggurmu dengan air anggur yang terbaik. Wow. Jadi makan dan minum jangan takut. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kalian. Nah, hari ini yuk kita memberi yang terbaik. Adik-adik mau ya? Angkat persembahannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam hidupku. Saat ini Tuhan, aku mau memberi sebagai bukti bahwa aku mengasihi dan menghormati Engkau
menghormati Engkau sebagai Tuhanku. sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Semuanya adik-adik katakan Amin. amin. Ya, pastikan kalian memberi dengan apa? Sukacita. Ya, karena ketika kalian memberi dengan sukacita, maka Tuhan melihat hati kalian. Ya. Ya, dan Tuhan akan memberkati kalian lebih lagi. Ya. Wow. Oke. Baiklah, adik-adik, siapa yang sudah libur sekolahnya? Wow, semua sudah libur sekolahnya. Pada mau kemana? Adik-adik liburan? Siapa yang liburan? Wah, itu kan semua udah liburan. Nah, karena kalian semua liburan, minggu depan Star Station tetap ada. Tapi adik-adik, kita akan ada Star Station apa? Be confident. Jangan khawatir buat kalian yang liburan. Star Station minggu depan adanya online. Wow, di mana ya? Kalian bisa buka di YouTube channelnya GBDI Lipo Cikarang. Jamnya jam setengah 10 pagi. Sama kayak hari ini ya. Minggu depan Star Sessionnya apa? Online. Jangan datang ke sini untuk Star Session ya. Kalian di rumah atau kalian di mana saja kalian pergi berlibur bisa tetap beribadah Star Session. Oke? Kalian mau semuanya? Dan yang gak kalah penting dan gak kalah seru, bulan depan ketika kalian datang, gak lama kemudian kita akan mengadakan Paskah. Ingat ya, tanggalnya tanggal 18 April. Tanggal berapa? 18 April. Oke, itu hari Jumat ya adik-adik, jam 4 sore. Dan kita akan seru-seruan bareng dengan kakak-kakak youth yang ada di GPDI Lipo Cikarang. Pastikan kalian mendaftar ya, daftarnya ke Kak Tersa. Oke, pastikan kalian mendaftar ke Kak Tersa ya. Supaya apa? Kita bisa siapkan semuanya. Jadi kalian datang dengan penuh sukacita. Kalian mau ya semuanya ya? Oke. Nah, sekarang saja kita akan menyembah Tuhan. Yuk semuanya berdiri. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Semuanya siap ya? Siap. Oke, yang siap menyembah Tuhan teriakan haleluya. Haleluya. Adik-adik, biarlah kita menyembah Tuhan. Adik-adik angkat tangan yang tinggi. Kita mau katakan kepada Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari semuanya kita mau katakan. Katakan seluruh hidupku
Dan kasih Tuhan lebih indah dari semuanya. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya boleh duduk. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan ada peraturannya. Apa peraturannya? Kurang semangat nih, coba kakak tanya sekali lagi. Apa peraturannya? So. Huruf yang pertama S. Stay in your seat. Adik-adik harus tetap duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Gak boleh ada yang jalan-jalan atau keluar masuk ruangan ini. Yang kedua, obey your leaders. Adik-adik harus mentaati kakak-kakak yang ada di depan, yang ada di samping kanan kiri adik-adik, dan yang ada di belakang. Dan yang terakhir, W, whistle means quiet. Kalau kakak bunyiin peluit, berarti tandanya adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan sudah diam. Semua siap? Siap. 3, 2. Oke, yang bisa menghafalkan ayat hafalan silakan maju ke depan. Wah. 1, 2. Wah, girls, gak ada yang maju ke depan nih. Aduh, padahal ayat hafalannya sangat panjang. Sangat pendek. Ada di 25 ayat 14. Ada lagi enggak nih, girls? Enggak. Boys, cuma ada 2 orang. Colek dulu kanan kirinya. Temanku. Ayat hafalannya dihafal dong. Padahal ayat hafalannya sangat pendek adik-adik. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong buat boys. Yeay. Boys, kalian keren bisa menghafalkan ayat hafalan. Oke, sudah semuanya duduk yang rapi dulu karena kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Kasih Tuhan Tidak Bersyarat. Dalam hitungan yang ketiga sama-sama ngomong ya. 1, 2, 3. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Ya, kasih Tuhan tidak bersyarat adik-adik. Apa buktinya? Tuhan Yesus mau disalibkan hanya untuk menebus dosa kakak dan juga adik-adik semuanya. Tanpa syarat apapun. Adik-adik di dunia ini kadang kalau kita mengasihi orang ada syaratnya. Dia harus mengasihi kita. Tapi Tuhan Yesus tidak. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Karena apa? Karena adik-adik dan juga kakak adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Colek dulu kanan kirimu, katakan, kamu anak raja. Ya, dia rela disalibkan adik-adik hanya untuk menebus dosa adik-adik dan juga kakak. Dia tulus mengasihi adik-adik dan juga kakak. Karena kita semuanya adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Kalau di dunia misalnya teman kita dia mau menolong. Mungkin karena kita ganteng atau cantik. Itu kasih di dunia adik-adik. Mereka memerlukan syarat. Karena kita cantik kita dikasihi. Karena kita ganteng dikasihi. Karena punya banyak duit baru dikasihi. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kasih Tuhan Yesus tidak bersyarat. Sama-sama katakan kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus Tidak bersyarat. tidak bersyarat. Ya, ada ayatnya di dalam celing. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 18. Kakak baca dulu, nanti baru adik-adik ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.
Nah sekarang giliran adik-adik dalam hitungan yang ketiga yang kompak keren ya. 1, 2, 3. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, silakan adik-adik yang mau catat, mau foto, silakan. Karena minggu depan kita online, adik-adik bisa hafalin di dalam pikiran aja. Karena ayat hafalan baik untuk adik-adik semua. Oke, sudah semuanya? Sudah. Ya, manusia tidak sempurna adik-adik, begitupun dengan kasihnya. Tapi ada satu yang paling sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memiliki kasih yang sangat sempurna untuk adik-adik dan juga kakak. Dan poinnya adalah, nah ketika kalian membuka hati untuk kasih Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan luka kalian. Ya. Adik-adik, hati kita sama seperti jam dinding atau jam tangan yang gampang rusak dan hancur. Kenapa hancur? Karena ada perkataan orang yang kasar. Karena mungkin perlakuan orang juga kasar sama kita. Jadi hati kita hancur, sedih, kecewa, itu kita dapatkan di dunia. Nah, ketika jam tadi rusak, jam tadi tidak berfungsi dan dia tidak diperbaiki, maka selamanya dia akan rusak adik-adik. Tetapi ketika dia ketika dia datang ke tukang jam dan dibuka, diperbaiki, maka jam itu bisa kembali berfungsi. Nah, sama halnya dengan hati adik-adik dan juga kakak. Kalau semisalnya kita hancur, sedih, karena di sekolah ada teman yang ngeledekin, yang ngatain, membuli. Tapi kalau adik-adik datang kepada Tuhan seperti jam rusak tadi yang datang ke tukang jam, dia diperbaiki dan berfungsi, sama dengan hati kita. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita membuka hati kita kepada Tuhan Yesus, maka hati yang sedih tadi, hati yang hancur tadi dipulihkan oleh Tuhan. Sama-sama katakan, dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kakak mau cerita sedikit adik-adik. Ketika kakak mengalami hati yang hancur, jadi orang tua kakak, yaitu bapak kakak sudah meninggal adik-adik. Nah, ketika kakak tahu bapak kakak meninggal, orang yang kakak paling sangat sayangin, hati kakak sedih, hancur banget. Kakak ada di sini dan bapak kakak ada di kampung. Ketika kakak tahu bapak kakak meninggal, sepanjang jalan kakak menangis adik-adik. Sampai mata kakak bengkak. Kayak ngelihatnya dikit karena bengkak sekali adik-adik. Sepanjang jalan sampai di rumah nangis. Karena hati kakak hancur, hati kakak sedih, bapak kakak meninggal. Manusia di dunia akan meninggal adik-adik. Makanya tidak ada kasih yang sempurna, tidak ada kasih tanpa syarat. Karena manusia bisa meninggalkan, walaupun dia sayang sama kita, dia bisa meninggal. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik dan juga kakak. Ya, benar. Nah, ketika itu kakak, apa yang kakak lakukan? Sebagai manusia mungkin kakak bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa jadi kayak gini? Kakak nyalahin Tuhan adik-adik. Tapi itu tidak boleh. Katakan sama-sama, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ketika itu kakak sempat nyalahin Tuhan. Tuhan kenapa kayak gini? Bapaknya aku tuh diambil gitu. Tapi ketika itu kakak membuka hati kakak kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pulihkan hatiku. Dan ketika itu kakak sadar adik-adik bahwa Bapa yang kekal adalah Tuhan Yesus satu-satunya. Bapa di dunia bisa meninggalkan kita. Yang sangat kita sayangin bisa meninggalkan kita. Tapi ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kakak dan juga adik-adik semuanya. Makanya dikatakan kasih Tuhan Yesus tidak bersyarat. Nah, ketika kakak datang kepada Tuhan Yesus, hati kakak waktu demi waktu mulai dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan kakak menerima semuanya itu karena kakak tahu kakak punya Bapa yang sangat baik dan mengasihi kakak. Nah, adik-adik juga sama, adik-adik juga harus tahu kalau kalian punya Bapa yang mengasihi adik-adik semuanya. Ketika kalian membuka hati kalian sedang hancur, sedang sedih, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memulihkan. Katakan kepada kanan kirimu, temanku,
kasih Tuhan Kasih Tuhan tidak bersyarat. tidak bersyarat. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang luar biasa. Semuanya duduk yang rapi, Kanu. Nah, duduk yang rapi, yang ganteng dan cantik. Kita akan mendengarkan cerita dalam hitungan yang ketiga. Setelahkan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Semuanya duduk, fokus, tidak ada colek kiri, colek kanan. Oke, cerita kita hari ini tentang seorang anak. Ya, namanya itu kita kasih nama dia David. Si David itu, dia itu dibuang, entahlah dibuang sama orang tuanya atau memang orang tuanya sudah tidak ada. Lalu dia ditemukan seorang ibu-ibu, kita Ibu Agnes namanya. Terus dia tinggal di situ tuh dengan beberapa anak-anak memang yang sudah tidak punya orang tua. Tapi si Ibu Agnes ini sangatlah galak. Salah dikit, tung 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 ngomel. Suatu pagi dia lagi nyuci piring. Dia nyuci piring mungkin masih ngantuk kah atau masih merasa sedih, tiba-tiba brang, piringnya jatuh. Ayo, kalau di rumah mecahin piring mama gimana rasanya? Takut apa senang? Takut. Waduh, terkadang mama-mama, piringnya baru beli kok udah dipecahin. Dulu kakak begitu sampai kakak bilang sama mama ya lebih sayang piring daripada anaknya. Tapi jangan kayak gitu ya, wajarlah kita diajarin untuk menjaga barangnya ya. Jadi dia udah ketakutan, waduh selesai deh aku ini. Nah waktu dia lagi itu, dum. Tante Agnes pun agak gede ya. Dum. Wah datang dia. Ngomel dia. Dasar kamu ya tuh. Teledor banget. Udah semua bahasanya udah. Kamu tuh apa-apa itu gak bisa diharapkan. Kerjaan kamu tuh hanya bikin kacau aja dalam rumah. Harusnya dulu aku gak mungut kamu di jalanan. Biar aja kamu di jalanan sana. Gak ada yang sayang sama kamu. Sekarang kamu ke kamar kamu. Jangan keluar sampai aku manggil kamu keluar. Tidak ada makanan buat kamu hari ini. Gimana rasanya? Sedih. Dia naik ke kamarnya. Mungkin benar ya kata Ibu Agnes. Aku ini gak berguna. Aku ini benar-benar orang yang selalu bikin kekacauan. Iya ya, benar ya aku ini orang memang benar-benar gak berguna. Aku tidak layak untuk dikasihi. Adik-adik. Kasih manusia itu memang terbatas, tapi kasih Tuhan itu tidak melihat siapa kita, apa yang kita punya. Dia sedih, merenung di dalam kamar, tiba-tiba si Ibu Agnes datang lagi, bukan pintunya kasar. Sekarang kamu ke pasar. Kamu pergi ke pasar dan jangan bikin kekacauan lagi seperti yang sudah-sudah. Kamu dengar? Iya Bu, saya mengerti. Dia pergi ke pasar, dia lagi milih-milih sayur, buah-buahan yang udah ditulis sama Ibu Agnes itu. Dia lagi milih-milih, tiba-tiba ada yang manggil, dia ada dengar, kayaknya aku kenal suara orang itu. Pas dia tanya, hai Martin, kamu? Terus kata si Martin, kamu David ya? Iya, jadi Martin itu juga dulu sama-sama tinggal di rumahnya Ibu Agnes. Tapi 2 tahun yang lalu si Martin itu memilih untuk kabur karena nggak kuat. Kalau salah dikit diomelin, salah dikit dikurung, salah dikit nggak dikasih makan. Adik-adik kuat tinggal sama orang seperti itu? Nggak dikasih makan, dimaki-maki, terus dikurung di dalam ruangan kayak gitu. Mau nggak hidup kayak gitu? Mau nggak boys? Tidak. Nggak ada yang mau kan? Terus kata si Martin, David kayaknya kamu terlihat nggak baik-baik aja ya. Kamu terlihat kurus, kucel, kayak nggak keurus gitu loh. Ya kamu tahu lah gimana keadaan di sana. Ya untuk itu kamu mending ikut aku aja. Kamu tahu nggak aku tinggal di sebuah istana bersama raja. Di sana itu kita hidupnya enak banget. Ruangannya bersih, banyak makanan kita dikasihi. Terus kata si David, ya iyalah. Kalau kamu kan orangnya dari dulu pinter, ngapa-ngapain bisa. Kalau aku kan orang ini,
Aku orangnya itu dikit-dikit bikin masalah, ngapa-ngapain aja salah. Siapa sih yang mau sama aku? Siapa yang mau ngasihin aku? Kayaknya nggak ada deh. Wajar lah kalau kamu dikasihi Martin. Kamu kan anaknya pinter, kamu tuh ngapa-ngapain bisa. Jangan salah David. Raja yang aku tinggal sama dia itu tidak pernah melihat apa yang aku punya. Aku tuh seperti apa. Dia mencintai aku apa adanya. Dan aku yakin raja juga akan mencintai kamu apa adanya kamu David. Lagi ngobrol-ngobrol, udah kelamaan ngobrol, datang si Ibu Agnes. Heh, kamu ya pantesan lama dari tadi udah nungguin sayur mau dimasak, kamu malah ngobrol. Memang kamu itu gak bisa diharapkan. Ini hari terakhir kamu boleh keluar rumah. Di bawah dia pulang diseret. Dia nangis lagi. Tuh kan salah lagi aku. Karena keluar itu gak boleh lama-lama. Cuman boleh pergi beli sayur langsung pulang. Tapi tadi dia ngobrol sama si Martin. Langsung dibawa ke ruangan yang sempit banget. Masuk kamu ke situ. Diam kamu di situ. Dia dikurung di ruangan yang gelap dan lembab. Tidak ada kasur. Tidak ada penerangan, pokoknya kamu di situ nggak boleh kemana-mana. Kamu dihukum, kamu memang anak yang nggak berguna, kamu semuanya udah diomongin yang bikin David itu semakin hatinya semakin hancur. Kamu tuh anak nggak tahu diri, nggak bisa diandalkan apa aja nggak bisa. Dia merasa sakit, rasanya sedih banget. Dia lihat lalu dia keingat si Martin. Seandainya tadi aku ikut si Martin aja ya. Tapi kayaknya udah gak ada gunanya lagi. Aku udah dikurung di sini. Gimana caranya aku keluar? Tiba-tiba dia melihat ada lubang angin kecil itu yang sudah rusak teralisnya satu. Kayaknya aku bisa lewat situ. Aku hanya perlu membengkokkan besi-besi itu biar aku bisa keluar. Ayo, aku pasti bisa. Terus dia menemukan ada satu besi yang berkarat di lantai itu. Dia gimana caranya dia congkel. Pas dia lagi nyongkel, brang. Waduh, besinya jatuh. Kedengaran sama Ibu Agnes. Waduh, hei kamu ngapain David? Dia langsung cepat keluar. Pas Ibu Agnes buka pintu dia udah lompat. Awas kamu ya, pokoknya kalau ketemu kamu akan menyesal. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Aku akan hajar kamu, aku akan kurung kamu. Pokoknya David. Gitu. Ada yang nama David di sini ya? Ada ya, elah David atau tadi ganti namanya. Oke David ya. God bless you David. Ya, dia langsung lari. Tante Agnes, awas kalau ketemu kamu ya, habis kamu aku bikin. Dia langsung lari, dia capek dia lari melewati bukit, melewati lembah, udah kayak Ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah, kayaknya gak ada yang tahu lagu itu ya. Itu zaman dulu banget, ada yang tahu lagu itu? Film Ninja Hattori gak ada yang tahu? Oke, beda zaman ya. Jadi dia udah mendaki gunung, lewati lembah, terus dia lihat, akhirnya aku menemukan kerajaan yang diceritakan oleh Martin. Dia langsung nyampe di pintu gerbang. Aduh, dia kan gak dikasih makan. Jadi dia udah lelah. Nyampe di pintu gerbang, penjaga itu bilang, "Hai Nak, apa yang kamu lakukan malam-malam sendirian di sini?" Pak penjaga, tolong aku. Pokoknya aku ini bisa nyuci piring, bisa bersih-bersih, bisa motong rumput, bisa apa aja. Yang penting aku dikasih makan dan bisa tinggal di sini. Penjaga itu ketawa, kamu bisa aja anak kecil. Terus gak lama datang si raja. "Hai Nak, apa kamu si David?" "Pak, bagaimana kamu tahu nama saya?" "Ya, karena teman kamu si Martin udah menceritakan semua tentang kamu David." "Raja, aku mohon, aku kasih tempat tinggal aku. Aku bisa ngapain aja. Aku janji tidak akan bikin kekacauan. Aku akan menjadi anak yang nurut. Aku menjadi anak yang lebih berhati-hati lagi. Aku bisa nyuci piring. Pokoknya apa aja Raja aku akan kerjakan. Yang penting aku ada tempat tinggal yang nyaman dan bisa makan." Tahu kata Raja,
Hai David, aku mencintai kamu apa adanya kamu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk bisa tinggal di sini. Ayo silahkan masuk, pakaian kamu, kamar kamu, makanannya semua sudah tersedia. Lihat adik-adik, raja mencintai David apa adanya. Dia tidak melihat David itu seperti apa. Apakah dia anaknya yang kadang-kadang suka berantakin barang. Dia disuruh kemana-mana kadang suka lelet. Tapi raja tetap mencintai David apa adanya. Begitu juga dengan siapa? Tuhan Yesus. Bilang sama temannya dong, temanku, Temanku, kasih Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus tidak bersyarat. Oke, sekarang adik-adik semua teriakan haleluya pada hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Haleluya. Iya, duduk dulu adik-adik. Iya, oke. Tadi hari ini kita belajar tentang apa? Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kalau orang lain seringkali melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan itu mengasihi kita apapun keadaan kita. Ya. Kalian mau kulitnya hitam atau kulitnya putih, Tuhan tetap sayang sama kalian. Kalian mau rambutnya lurus atau rambutnya keriting, ikal gitu, Tuhan tetap mengasihi kalian. Ya. Kalian mau badannya kurus atau gede, Tuhan tetap sayang sama kalian. Jadi ketika keadaan menjadi sulit, ketika kalian sedih, gak punya teman, ketika mungkin sedih karena diomelin mama, ya kan? Kalian ingat, Tuhan Yesus selalu mengasihi kalian. Kalian bisa dan selalu bisa untuk bersandar sama Tuhan. Dan ingat, ketika kalian sudah punya kasihnya Tuhan itu, jangan lupa banyak orang-orang di sekitar kalian yang butuh kasihnya Tuhan juga. Jadi kalian harus membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kalian. Ya. Nah, adik-adik, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. sekali lagi ulangi setelah kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Terima kasih. Engkau Engkau mengasihiku. mengasihiku. Tuhan, Tuhan, biarlah aku biarlah aku boleh bersyukur boleh bersyukur atas kasih-Mu atas kasih-Mu di dalam hidupku. di dalam hidupku. Dan pakai aku Tuhan Dan pakai aku Tuhan untuk bisa untuk bisa membagikan kasih-Mu bagikan kasih-Mu buat orang-orang buat orang-orang di sekelilingku. di sekelilingku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. semuanya adik-adik yang percaya kepada Tuhan katakan Amin. Happy 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 birthday to you. Ayo yang ulang tahun siapa? Boleh maju. Birthday to you.
kira-kira harapannya apa David tahun ini berdoa dalam hati, ya kan? Pasti setiap orang tuh punya harapan. Biar tahun ini biar apa? Lebih ini, lebih ini, lebih itu. Ayo kakak hitung sampai 10 doa. Ayo doa. Iya doa dalam hati, gini minta apa sama Tuhan. Kayaknya panjang ya kita tuh. Oke, ya itu menjadi rahasia David sama Tuhan. Oke, sebelum tiup lilin kita mau berdoa dulu sama David. Buat David maksudnya. Teman-teman yang baik hati, yang ganteng dan yang keren, yang cantik, tolong arahkan tangan kalian buat David, oke? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang maha murah dan makasih, saat ini kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan anak kami David ya Bapa. Ya Bapa, apapun yang menjadi kerinduan David kiranya Engkau jawab, Engkau penuhi semuanya ya Bapa. Kami di sini juga berdoa bagi David, bagi masa depannya, bagi sekolahnya, bagi keluarganya ya Bapa. Dimanapun David berada nanti, dia menjadi anak yang luar biasa, menjadi bintang, menjadi terang, dan menjadi saksi bagi nama-Mu ya Bapa. Engkau berikan David masa depan yang luar biasa. Diberikan dia kesehatan, kekuatan, yang hanya datang daripada-Mu. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyi tiup lilinnya. Ibadahnya online, tetap stay tune di YouTube dan Facebooknya GPDI Lipo Cikarang. Oke, sampai ketemu minggu depan mulai dari Boys. Tuhan Yesus memberkati. Oke, go.